Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya, mudah-mudahan termasuk kita semua digolongkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah. Seperti biasa di hari Minggu, setelah subuh kita mengadakan kajian. Ada keistimewaan dalam kajian Ahad subuh pagi ini, minimal 2. Lebih kita ada kedatangan guru kita masjid dan juga warga perumahan Muslim Al-Falah, karena beliau sering mengisi di masjid-masjid yang memang sudah lebih mapan, sudah lebih profesional. Masjid Istiqlal, Masjid Sunda Kelapa, Masjid Al-Latif, dan masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita supaya masjid kita lebih menyiarkan Islam lebih baik lagi, dan juga lebih menjadikan masjid yang membawa keberkahan bagi warga perumahan Muslim Al-Falah khususnya, dan umat Islam di Pamulang dan sekitarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya, supaya acara ini mendapatkan keberkahan, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai amanat juga dari Kiai Syuhada, pembina masjid ini, kita niatkan juga untuk iktikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid taqarruban lillahi ta'ala. Baiklah jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak semua, remaja, kita mulai. Kepada Profesor Darwis dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hidup? Iya, ya. Baik. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya sejatinya bukan orang baru di Al-Falah. Karena sejak dibangun perumahan ini, saya sudah terlibat. Kebetulan yang pemiliknya itu adalah Pak Adi Mansa, sahabat saya. Dan karena itu ada anak saya yang tinggal di sini di B2 dan B3, Hilmi Fabeta. Jadi bukan orang baru, saya sering ke sini. Cuma baru hari ini mungkin bisa memberikan atau sharing dalam soal-soal terkait dengan ajaran agama kita. Yang kemudian tadi sudah di-mention, sudah diperkenalkan, saya sehari-hari di PT IKI tadi bahkan disebutkan kalau ada saudara-saudaranya yang mau masuk PT IKI. Nah, saya sampaikan sedikit. Ada beasiswa sekarang ini disediakan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan, untuk anak-anak atau bahkan S2, S3 ya, yang ingin jadi ulama, istilahnya pendidikan kader ulama. Itu untuk PT IKI 100 orang, gratis mulai dari uang pendaftaran sampai wisuda, dibayarkan oleh pemerintah, ditempatkan di Universitas PT IKI. Dan menariknya beasiswa ini nanti mahasiswa itu, mahasiswa S2 dan S3 ada magang, boleh pilih mau di Inggris, mau di Amerika, atau di Mesir, itu selama 6 bulan.
Jadi memperlancar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Silahkan kalau ada saudara-saudara, ada ponakan, ada kenalan, boleh mendaftar via online. Cari nanti boleh Universitas PTIQ, boleh cari di Istiqlal, boleh cari langsung dari sumbernya LPDP. LPDP itu penyedia beasiswa dari pemerintah. Ya, karena tadi sudah disebutkan barangkali ada saudaranya yang mau masuk, jadi saya sampaikan kalau ada yang mau gratis, ada yang gratis. Itu tiap tahun 100 orang jatahnya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, duduknya boleh santai saja, mau berselonjor silakan, karena kita memang terutama yang seusia dengan saya, belum ada yang seusia dengan saya, itu sudah ada asam urat, ada osteoporosis dan macam-macam, silakan. Ya, tidur pun boleh, tapi tidak ada yang diperoleh kalau tidur itu. Dan ketahuan kalau habis subuh biasanya ini tidur nih. Ya, genetik bisa kelihatan tuh, yang biasa tidur nanti kelihatan. Baik, saya mau berbicara hal-hal yang sederhana saja. Saum yang kita lakukan itu kan sebetulnya sederhana sekali. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan hal-hal yang terkait dengan seksual. Tiga kebutuhan dasar dalam psikologi itu, sesudah oksigen dan sinar matahari, itu makan, minum, dan hal-hal yang terkait dengan seksual, dan itu yang dilarang di siang hari. Hanya itu, sederhana sekali. Tetapi kalau hanya itu, kita hanya mendapatkan nilai lulus. Ibarat anak sekolah itu, dia baru dapat nilai 6. Dapat nilai 6. Kalau kita punya gelas, ya ilustrasinya itu ada gelas, itu sudah dapat isinya itu separuh lebih sedikit. Jadi kalau ada orang yang berpuasa menghindari ketiga tadi, makan, minum, dan hal-hal yang terkait dengan seksual, dia sudah mendapatkan nilai 6. Isi gelasnya itu separuh lebih sedikit. Ada hal-hal yang bisa membuat isi gelas itu menjadi penuh. Atau kalau tadi nilai 6, ada hal-hal yang bisa membuat dia menjadi 7, 8, 9, sampai maksimal 10. Ada juga hal-hal yang mestinya kita peroleh separuh tadi lebih sedikit, berkurang. Bahkan bisa jadi kosong. Gelasnya ada, tapi isinya tidak ada. Nilai 6, karena melakukan hal ini maka dikurangi menjadi 5, 4, 3, 2, 1, bahkan 0 ya. Itulah yang sering kita dengarkan penceramah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang saum tapi nilainya tidak ada yang diperoleh kecuali lapar dan dahaga. Dia sudah bebas dari hukuman karena sudah melakukan kewajiban, tapi nilainya yang kosong. Mari kita lihat beberapa di antaranya yang bisa mengurangi dan bisa menambah. Yang bisa mengurangi dulu, 1. Apa yang mengurangi tadi mestinya sudah dapat nilai 6, turun ya. 1. Al-kadzib, dusta, bohong. Kata Imam Ghazali, dosa yang paling sering dilakukan oleh manusia itu adalah dosa bohong. Dari hal-hal yang sederhana, dia mau ke timur, terus ditanya mau kemana, dia bilangnya ke barat. Kalau ibu-ibu itu bawa tas, bawa mukena mungkin bagus, ditanya sama Jeng, tasnya beli di mana? Oh, ini di Sogo. Padahal belinya di Pasar Ciputa. Sederhana, gampang, mudah sekali orang berbohong itu. Maka kata Imam Al-Ghazali itu, la ya'til kadzib illa wa ma'hul kadzib.
Tidak ada yang didatangkan dusta itu kecuali dusta tambahan. Saya beri ilustrasi begini. Bapak kalau punya staf, punya anak buah di kantor atau di mana saja, mungkin bulan puasa ini dia sudah siap-siap mau mudik. Dia sudah berburu pakaian baru di Tanah Abang. Akhirnya dia nggak masuk kantor. Kalau dia mau izin, pasti tidak diizinkan. Nggak mungkin dia mengatakan, bos, besok saya mau beli baju baru nanti buat mudik ke kampung atau apalah keperluan mudik. Pasti dilarang. Akhirnya sudah putuskan saja berangkat sendiri saja, nggak usah izin. Akhirnya nggak masuk. Besoknya kan diatur, ditanya oleh atasan itu, saudara kemarin nggak masuk kantor kemana? Manusia itu paling gampang memberi alasan itu sakit. Sakit bos. Oke, itu dusta ya. Kan tidak sampai di situ pertanyaan itu. Saudara sakit apa? Ngarang. Sakit perut bos. Tadi itu satu sakit dia berbohong. Yang kedua sakit perut. Kata atasannya, sudah ke dokter? Sudah bos. Udah 3. Sudah minum obat? Sudah bos, udah 4. Bagaimana kondisi Anda sekarang? Alhamdulillah sudah baik bos, udah 6. Jadi pesannya Bapak Ibu, kalau punya staf sudah tahu berbohong, jangan ditanya-tanya terus. Karena semakin ditanya, semakin bertambah kebohongan itu. Ini bohong ini. Udah, jangan diperpanjang pertanyaan itu. La ya'til kadhib illa wa ma'hul kadhib. Tidak ada yang didatangkan dusta itu kecuali dusta tambahan. Orang jarang berdusta itu sekali, karena ketika ditanya dan itu nanti sampai sekian bulan, sekian tahun ditanya tentang hal yang sama, itu pasti akan bertambah kebohongan itu. Oleh saum, puasa, memberikan pelajaran supaya mengendalikan diri. Jangan sampai kita melakukan kebohongan karena nilai puasanya nanti berkurang. Yang kedua, hasad, iri hati. Iri hati itu ternyata menghabiskan kebaikan juga itu. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Saya mewaspadakan, kata Nabi, jangan sampai ada yang sirik, iri hati, dengki. Karena iri hati itu memakan kebaikan. Sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Nah, luar biasa bahasa hadis itu. Itu kalau bahasa psikologinya menghabiskan energi. Karena biasanya orang hasad itu yang selalu dipikirkan itu adalah orang lain, berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Jadi ada kelas-kelasnya itu. Kayak anak kelas 1, 2 sampai kelas 6 tuh, iri hati itu. Kalau hanya dia merasa nggak enak ketika orang lain mendapatkan kenikmatan, itu masih kelas rendah itu. Dia bersama-sama dulu masuk kerja, temannya itu sudah dipromosikan jadi manajer. Kok dia yang salah tingkah? Tetangganya beli mobil baru, kenapa dia sesak napas? Nah, itu pasti ada sirik dalam hati itu. Nah, kalau sudah berusaha ketika orang lain mendapatkan kecelakaan dan sebagainya, itu kelasnya udah tinggi itu. Jadi waktu beli mobil baru tadi itu, namanya juga baru punya mobil. Garasinya, pintu garasinya kecil. Waktu dia masuk dia mundur, nabrak tiang pagar. Dianya di kamarnya itu syukurin. Nah, itu sudah kelasnya sudah tinggi. Karena sudah berusaha atau senang kalau orang lain melihat mendapatkan penderitaan. Kalau dia berusaha supaya itu hilang dan sebagainya, itu sudah lebih tinggi lagi. Jadi ada tingkatan-tingkatannya dan itu yang disebut menghabiskan energi. Nah,
Nah, kalau bahasa sekolahnya menghabiskan energi, kalau bahasa agamanya menghabiskan kebaikan. Kenapa menghabiskan kebaikan? Karena yang selalu dipikirkan itu adalah hilangnya kenikmatan pada orang lain. Ini ibu-ibu sambil goreng mempersiapkan makan iftar gitu, berbuka puasa. Yang dipikirkan tadi itu tetangga yang beli motor baru, mobil baru, dari mana dia memperoleh dia uang bisa beli mobil sebagus itu? Jangan-jangan akhirnya hanguslah itu masakannya itu. Jadi pikirannya itu selalu suudzon, berburuk sangka. Maka saum mengajarkan kita jangan sampai ada iri hati di dalam diri kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu diajarkan oleh Allah itu minta perlindungan ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Falaq itu salah satu diantaranya itu kita minta perlindungan jangan iri hati kepada orang lain dan juga jangan diirikan orang lain. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi luar biasa. Hasad itu merusak. Yang ketiga adalah amarah. Ya, amarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya amarah itu, nafsul amarah itu memerintahkan kepada yang buruk. Jadi ada hadis Rasulullah mengatakan kalau Anda dimaki, dibentak pada saat sedang bulan Ramadan Anda berpuasa, katakan inni shaim. Jangan dilayani. Saya sedang puasa. Ya, maaf saya sedang puasa. Dilatihkan oleh saum untuk menghindari amarah itu. Kenapa? Kata Rasul dalam sebuah hadis sahih, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya amarah itu dari syaitan. Ya. Jadi ada mekanisme yang diajarkan oleh hadis itu. Fa idza ghadiba ahadakum, kalau salah seorang di antara kalian itu mau muncul emosi marahnya, falyatawadda. Hendaklah berwudu. Fa inna syaitan, karena syaitan itu khuliqan minan nar, diciptakan dari api. Jadi kalau kita berwudu itu sama dengan belanwir itu, memadamkan api. Api itu, amarah itu sama dengan api dari syaitan. Maka kita pergi berwudu. Pada saat kita berwudu, itu artinya kita memadamkan itu api. Pak, boleh nggak saya berdiri ya? Boleh. Ya. Saya pakai ini. Ya, antum duduk saja. Mau nyiapin dulu. Biar saya kelihatan Pak yang di belakang. Baik. Nggak usah Pak, berdiri aja. Baik. Sorry. Ini bisa dimatikan. Ya, jadi saya bisa melihat jamaah sampai ke belakang Pak. Ini bukan mau memata-matai siapa yang tidur loh Pak ya, enggak. Bebas saja Pak. Kalau tidur silakan ya. Baik. Jadi tadi amarah. Ya. Kalau dalam psikologi itu namanya melampiaskan sesuatu kepada yang lain ya. Jadi ada semacam pengalihan, replacing atau mengganti sesuatu. Marahnya kepada siapa, tapi kemudian kita berwudu. Ya. Nah, itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat ada orang katarsis ya, istilah psikologi itu namanya katarsis. Boleh. Katarsis itu Simpen aja. adalah pengalihan amarah. Boleh. Mungkin pernah lihat ada orang di kantor marah kepada atasannya, Iya. tapi nggak bisa melampiaskan. Akhirnya dia pulang ke rumah,
dia bertemu dengan kucing depan pintu, kucingnya ditendang sampai melewati atap rumah. Itu namanya katarsis. Atau ada orang marah, pintunya dibanting. Itu namanya katarsis. Melampiaskan sesuatu pada bukan sumber amarah itu. Nah, di dalam agama Islam itu ada katarsis. Dan katarsis itu dalam psikologi boleh, Pak. Kecuali bahkan kalau ada orang yang misalnya lagi marah, lalu dia banting piringnya itu, banting gelasnya, itu dibolehkan oleh psikologi itu. Tapi dalam agama tidak. Bahkan sekarang, Bapak-Bapak, di negara-negara seperti Jepang, Eropa, itu disediakan ada tokoh khusus untuk orang yang mau marah. Di sana disediakan piring-piring, gelas, lalu disediakan tongkat baseball. Jadi kalau dia marah kepada istrinya, marah kepada tetangga dan sebagainya, boleh datang ke situ memecahkan semua piring-piring dan gelas itu. Tapi sebelumnya bayar dulu harganya itu. Ya, ada Pak. Jadi begitu katarsis itu. Nah, dalam Islam kalau emosi itu diajarkan katarsis juga, tapi katarsis yang lembut. Ada hadis mengatakan kalau Anda marah dalam keadaan berdiri, hendaklah duduk. Atau kalau duduk sedang marah boleh berdiri, atau bahkan boleh keluar rumah jalan-jalan. Itu katarsis juga namanya, pengalihan. Itu biasanya berkurang itu emosi itu. Kan kalau keluar rumah jalan-jalan ketemu tetangga kan, itu sebabnya mengapa salam itu penting. Assalamualaikum Mbak. Jadi kalau ketemu di jalan salam itu, karena boleh jadi dia marah dalam rumah itu. Nah, tidak mungkin juga kalau dikasih salam lalu apa lo? Nah, kan nggak mungkin juga. Jadi akan meredakan itu. Jadi ada dua mekanisme yang diajarkan oleh Rasul. Katarsis, lembut, mengubah posisi, dan yang kedua pergi berwudu. Syukur-syukur habis berwudu, sholat sunat mutlak. Sholat sunnah itu, insya Allah hilang tuh amarahnya itu. Jadi saum mengajarkan kita untuk mengendalikan nafsu amarah itu. Karena kalau usul nafsu amarah itu kadang-kadang orang tidak berpikir lagi. Bapak, ibu-ibu, kita lihat kalau televisi itu, Masya Allah akhir-akhir ini banyak sekali orang memutilasi, memotong sampai 14-20 sekian orang-orang yang tadinya menjadi orang yang kekasihnya tercinta. Kadang-kadang istrinya dan sebagainya. Kita lihat itu. Kenapa? Itu amarah yang tidak bisa dikendalikan. Itu pasti setelah itu dia menyesal. Nah, maka sebelum menyesal itu, nggak apa-apa masalah Pak ya? Masalah nggak? Oh nggak. Nah, kalau masalah saya duduk lagi Pak. Oke, baik. Jadi itu 3 saja dulu. Kita lihat sekarang yang bisa menambah tadi nilai pahala itu, nilai saum yang tadinya sudah mestinya dapat 6 bisa menjadi 7, 8 sampai 10. 1. Qiyamul lail. Dan saya yakin ini menurut saya ini ukuran masjid ini termasuk besar, termasuk banyak yang hadir ini. Ya, alhamdulillah. Tarawih itu salah satu di antara bisa menaikkan nilai yang mestinya pas-pasan bisa menjadi lebih baik. Jadi tarawih, kemudian baca Quran, tilawah Al-Quran. Sekarang sudah mudah Pak, di HP kita bisa sudah kemana-mana, bisa bawa-bawa kemana-mana, baca Al-Quran. Ya. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan yang satu itu dikalikan 10. Ya. Wala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, jadi 30 itu. Kalau bulan Ramadan kalikan 70 lagi. Jadi kalau orang baca bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Berarti 19 kali 10 kali 70. Bagaimana kalau satu surah Al-Baqarah? Al-Baqarah itu ayatnya 286, hurufnya wallahu a'lam. Bagaimana kalau khatam?
Tapi pesannya begini Bapak Ibu, jangan pada saat membaca Al-Quran mau tahu berapa huruf yang saya sudah baca, akhirnya dihitung. Nah, akhirnya nggak baca. Ya, jadi Allah yang maha tahu jumlahnya itu. Kenapa Allah memberikan Ramadan itu bisa berlipat-lipat? Logikanya begini. Umat-umat terdahulu itu usianya panjang. Nabi Nuh itu umurnya lebih dari 1000 tahun. Karena dalam Al-Quran disebut 950 tahun berdakwah. Pasti umurnya lebih dari itu. Nabi Ibrahim juga. Dan nabi-nabi lain. Nabiullah Adam itu usianya panjang. Cuma tidak disebutkan berapa persisnya di alam Al-Quran. Kalau yang disebut itu Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Al-Fusanah ada 1000 tahun. Illa khomsina aman. Dikurangi 50 tahun jadi 950. Kalaulah usia orang 1000 tahun dan dia berbuat baik, beramal soleh, udah pasti dia paling duluan antri masuk surga itu. Umatnya Nabi Muhammad pendek, kata Rasul, hasaidu ummati ma baina sittina wa sab'in. Umatku itu ditarik dari peredaran di muka bumi ini antara usia 60-70 tahun rata-rata. Ada yang 100 tahun, tapi ada juga bayi yang ditarik dari peredaran. Nah, umat Nabi Muhammad yang pendek ini, katakanlah misalnya tadi 70 tahun, dia baru beribadah intens itu usia balik. Kadang-kadang balik masih menikmati dulu remajanya. Bahkan ada yang baru 50 baru sadar. Nah, tinggal berapa itu? Kasihan sekali itu, nggak bisa menandingi umat terdahulu. Maka dibuatlah sistem oleh Allah agar bisa menyamai nilai pahalanya orang-orang dulu yang usianya panjang dengan adanya Ramadan. Jadi Ramadan itu adalah mekanisme yang diciptakan oleh Allah supaya usia yang pendek itu tapi mutunya bagus. Itu kalau kita menyadari bahwa Ramadan itu adalah sebuah mekanisme yang diciptakan Allah supaya kita punya usia panjang dari sisi mutunya. Itu sebabnya ada Lailatul Qadar Bapak Ibu. Lailatul Qadar itu, siapa yang melakukan aktivitas kebaikan pada malam itu sama seperti dia melakukan kurang lebih 83 tahun. Jadi Bapak Ibu, kalau pada saat Lailatul Qadar mengucapkan subhanallah, itu sama dengan Bapak Ibu membaca subhanallah itu selama 83 tahun. Jadi usia pendek tapi berisi, bermutu. Maka baca Quran itu adalah salah satu bentuk untuk menambah nilai yang tadinya pas-pasan bisa lebih, bahkan bisa luber, tergantung kita mengisinya. Yang kedua, yang ketiga, ya tadi qiyamul lail, baca Quran, kemudian sedekah. Berbagi dengan orang lain. Sedekah itu tidak selalu berupa uang. Bisa tenaga. Ada orang di kantor lagi ngangkat-ngangkat itu file-file itu. Terus kita lagi nganggur, kita bantuin tuh. Maka itu sudah kita bersedekah itu. Nah, maka dalam sistem hadis itu dikatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Banyak orang kalau ditanya, apakah Bapak Ibu sudah banyakan mana Anda hari ini? Atau kemarin lah, ya kemarin. Banyakan mana Anda menerima atau memberi? Biasanya orang, oh saya memberi banyak Pak. Ntar dulu. Dalam hidup kita, sesungguhnya kita masih banyak menerima. Masih banyak menerima. Saya tanya Bapak tadi sebelum masuk masjid, apakah pintu masjidnya sudah dibuka? Sudah, berarti Bapak menerima. Itu ditolong orang lain. Apakah sajadahnya sudah rapi, dibersihkan dan sebagainya? Sudah. Apakah tadi sholat diimamin orang? Itu artinya kita ditolong. Apakah ketika masuk kantor, itu gerbangnya sudah dibuka, pintunya sudah dibuka, AC-nya sudah dipasang? Sudah. Berarti kita sebetulnya lebih banyak menerima. Makan sahur tadi, siapa yang masak? Ibu. Bapak menerima.
Jadi jangan selalu mengatakan saya lebih banyak memberi. Meskipun hadis mengatakan justru, maka itu kita sadar selama ini banyak kita merasa memberi, padahal kita sebetulnya banyak menerima. Nah, persoalannya adalah cara pandang dalam bersedekah itu. Saya mau tanya Bapak Ibu, uang 100.000 besar apa kecil? Bisa besar, bisa kecil. Kalau 100.000 dibawa belanja ke mall, saya kira kecil ya. Nah, kecil banget kata. Tapi pikiran kita kadang-kadang begini, kalau 100.000 saya bawa ke kotak infak di masjid, besar apa kecil? Wah, besar. Jadi switching pikiran kita itu yang kadangkala mesti di setel ulang, kayak jarum radio atau televisi itu mesti diputer-puter gitu supaya ngepas, karena seringkali salah. Justru yang langgeng itu adalah yang kita infakkan. Orang sering berpikir kalau saya sedekahkan habis dalam duit saya, padahal justru yang disedekahkan itu adalah yang menunggu nanti di akhirat itu. Yang kita makan, yang kita pakai itu habis semua itu. Yang akan menunggu di kuburan itu adalah yang kita infakkan itu. Jadi mesti switching itu, pikiran itu. Nonton sinetron di depan televisi, ini drakor, ya ibu-ibu senangnya itu drakor, drama Korea. Itu bisa berapa menit itu? Atau bapak-bapak nonton bola 2 kali 45 menit, tengah malam lagi dibel-belain bangun, nggak ngantuk. Kadang-kadang 2 kali 45 tambah lagi karena seri, akhirnya tambah lagi masing-masing 15 menit, nggak ngantuk. Tapi kalau disuruh dengarkan ceramah, disuruh baca zikir, disuruh duduk melaksanakan itu baca Quran, baru 15 menit udah rasanya tempat duduk panas gitu. Itu baca Quran. Jadi pikiran kita yang selalu kadang-kadang switchingnya itu nggak ngepas itu. Jadi banyak gangguannya itu. Maka harus belajar mengapa kita diinginkan iktikaf di dalam itu, supaya kita belajar konsentrasi, belajar untuk memahami, memikirkan hal-hal untuk masa depan kita yang jauh, yaitu akhirat. Jadi iktikaf itu adalah melatih kita untuk men-switching kembali pikiran kita, hati kita, untuk memahami ajaran agama dengan baik, supaya jangan salah seperti tadi. Jadi bersedekah itu adalah salah satu dari, ini sampai jam berapa Pak? Jam 6 ya? Ya. Karena pasti ada juga yang mau aktivitas. Apakah aktivitasnya mau pergi kemana atau aktivitasnya mau tidur, itu urusan lain itu. Nggak apa-apa. Yang penting jangan pulang-pulang terus cari di kulkas makanan. Nah itu yang nggak boleh nanti. Nanti bukan hanya gelas yang tidak punya isi, tapi dia nggak punya gelas sama sekali. Nah, kalau yang tadi hanya menikalkan makan, minum dan itu yang sederhana, dia sudah punya gelas. Artinya dia tidak diazab karena dia meninggalkan kewajiban. Sudah punya gelas, sudah bebas dari siksaan itu. Hanya dia sia-sia dalam arti tidak punya nilai saja. Oke, baik. Apalagi banyak Pak, husnuzon. Jadi ternyata husnuzon itu dilatihkan oleh saum itu agar kita selalu berbaik sangka, positive thinking kepada siapapun. Jadi ada orang yang selalu melihat orang, wah ini kayaknya sih dia ngomongin saya dia ini. Padahal enggak. Itu selalu berburuk sangka kepada orang. Atasan lagi marah-marah, pasti anu lagi nih. Nah, selalu yang berburuk itu tidak boleh. Diajarkan oleh saum itu untuk positive thinking atau bahasa agama berbaik sangka. Ya. Coba Bapak-bapak nanti lihat, atau di sini mungkin disiapkan takjil. Takjil itu sebetulnya bukan makanan ya, salah kaprah juga kita. Dikiranya takjil itu kayak korma, kue-kue kue-kue kering dan sebagainya. Takjil itu artinya menyegerakan. Kalau sudah maghrib,
takjil, Anda harus menyegerakan. Tapi masyarakat kita itu yang namanya takjil itu kuenya. Ya, nggak apa-apa, memang salah, tapi kadang-kadang gini, sesuatu yang salah dalam bahasa itu diterima oleh masyarakat semuanya jadi benar. Iya Pak, betul. Banyak dalam kehidupan kita bahasa itu, tapi diterima orang banyak, orang paham, ya sudah jadi benar dia. Jadi menyediakan makan. Kita tidak pernah melihat ada masjid yang menyediakan takjil tadi, menyediakan iftar atau berbuka puasa, kemudian mengecek di pintu satu-satu, dicek loh, apakah saudara puasa atau tidak. Nggak ada itu. Kita semua berhusnuzon, semua orang yang datang itu orang puasa. Nggak ada itu alat detektor kayak misalnya termogan begitu itu ya. Ada dicek itu, ditaruh di kepala. Oh, ini nggak puasa, udah jangan masuk kau. Nggak ada Pak. Semua kita berhusnuzon. Jadi husnuzon itu adalah satu bagian dari ajaran agama yang dilatihkan oleh saum supaya kita jangan pernah selalu berburuk sangka kepada orang lain. Kecuali nyata-nyata ada yang mencuri sepeda, dia sudah jelas dia megang punya dia. Nah itu juga nggak boleh kita berbaik sangka seperti itu. Ada orang tengah malam, jam 2 malam, lewat jendela rumah kita, dia cungkit jendela kita. Kita mau berburuk sangka, oh mungkin mau sholat tahajud. Nggak bisa. Allah memberikan juga pikiran untuk melihat. Kalau sudah pasti, ya jangan. Yang sekarang yang kita maksud adalah sesuatu yang belum jelas, maka kita berhusnuzon. Jadi husnuzon itu adalah salah satu bentuk dari nilai-nilai saum yang diajarkan. Baik, yang terakhir, Bapak Ibu hadirin yang mulia, dalam respon ajaran agama itu selalu ada 3 tingkatan, Pak. Nanti bisa lihat ayatnya, surat Fatir ayat 32. Surat Fatir itu surat ke-35 ayat 32. Karena kita nggak mungkin membahas secara panjang, jadi saya isi dari ayat itu bahwa setiap manusia selalu ada 3 grade, 3 tingkatan dalam respon ajaran Allah, termasuk saum ini. Saum ini ada 3 kelompok kita, Pak. 1, dalam ayat itu disebut wa minhum zalimul li nafsi. Ada yang menganiaya dirinya sendiri. Siapa mereka? Orang yang mengetahui kewajiban-kewajiban itu sama sekali tidak tergerak hatinya untuk melakukan barang sekali 2 kali pun. Sama sekali tidak. Dia dengarkan orang imsak, nggak tergerak hatinya untuk makan sahur misalnya. Nah, kalau sudah imsak memang Bapak sudah mepet ya. Itu tinggal 10 menit tuh. Ada orang mengatakan nggak ada tuh imsak itu. Memang imsak itu tidak ada. Tapi ulama membuatkan kehati-hatian, namanya ikhtiyar. Ada 10 menit sebelum waktu memulai puasa, itu namanya imsak, menahan. Itu sebetulnya lampu kuning. Jadi kalau traffic light itu, lampu lalu lintas, kan ada merah, kuning, ada hijau. Ya. Puasa itu mengajarkan disiplin. Jadi kalau sudah imsak, itu berarti lampu kuning. Kalau sudah azan subuh, itu sudah lampu merah itu. Oh, harus stop. Kalau yang tadi masih kalau makan pisang, boleh dihabiskan. Habiskan. Kalau masih imsak, makan pisang masih ada separuh, habiskan. Nggak usah langsung dibuang. Yang ada di mulut langsung dimuntahkan. Nggak juga begitu. Tapi jangan nambah lagi. Minum kopi, minum teh, habiskan. Ya, habiskan. Jangan nambah lagi, karena sebentar lagi ya, 10 menit. Jadi, mekanisme imsak itu adalah dibuat oleh ulama, karena orang Indonesia terutama, memang di Timur Tengah, orang tidak mengenal imsak itu. Kita di Asia Tenggara, karena orang-orang kita, biasanya sudah lampu kuningnya aja nancap gas. Kan ada kita kan, mestinya itu ngerem. Ya, orang Indonesia di Amerika, Pak, ada jembatan kecil di pedestrian. Di situ ditulis begini, not standing here, jangan berdiri di sini, karena itu jalan sempit, ramai dilalui orang. Orang Indonesia malah duduk di situ. Kenapa duduk Pak di situ? Kan yang dilarang berdiri.
Nah, ini suka cari hela itu dalam bahasa agama tuh. Jadi dibuatlah itu. Nah, hati-hati sudah lampu ini. Kalau nanti maghrib, jangan juga sok, saya kuat puasa, masih bisa sejam 2 jam. Nggak boleh justru. Kalau sudah lampu hijau, jangan ngetem di situ lagi. Anda harus jalan. Nah, jadi disiplin itu diajarkan oleh saum. Nah, sekarang zalimun nafsi. Dia menganiaya dirinya sendiri. Dia tahu itu buruk, dia tahu itu jahat, dia tahu itu merusak, dia tahu narkoba itu merusak, tapi terus melazimkan diri untuk melakukan itu. Namanya zalimul nafsi. Dia menganiaya dirinya sendiri. Betapa banyak hadirin yang mulia, Bapak-bapak, hari Jumat itu muslim, dia dengarkan azan Jumat. Azan pertama, azan kedua, kalau 2 azannya. Dia dengarkan khutbah. Khutbahnya 2. Dia dengarkan iqamah, dia dengarkan orang sholat. Sama sekali tidak tergerak hatinya untuk sejenak menunaikan sholat Jumat. Zalimul nafsi. Dia menganiaya dirinya sendiri. Nah, ada grade kedua. Grade kedua itu apa? Muqtasid. Wa minhum muqtasid. Ada yang sedang-sedang. Siapa yang sedang-sedang? Ya itu tadi, puasanya yang puasa yang sedang-sedang saja, yang sederhana, yang minimum gitu. Ya, dia biasa melakukan sholat, tapi sunnah-sunnahnya sama sekali enggak. Enggak apa-apa, dia masih melakukan kewajiban. Itu sedang-sedang. Dia berusaha melakukan kebaikan, berusaha meninggalkan perbuatan maksiat, tapi kadang-kadang terjerumus. Cuma kalau terjerumus, dia cepat kembali. Sehingga menemukan jalan pulang. Karena mekanisme taubat itu, Bapak, Ibu, itu kira-kira begini gambarannya itu. Kita ini berjalan di jalan yang highway, jalan tol begitu. Sekali orang berbuat dosa itu keluar dari jalur, Pak. Sekali orang berbuat dosa, keluar jalur. Kalau pada saat keluar jalur dia langsung segera sadar bahwa kita salah jalan, maka dia bertaubat, maka dia masih mudah menemukan jalan pulang. Masih kedengaran orang lewat-lewat itu. Kalau ada orang sekali berbuat dosa, kedua kali, ketiga kali, keempat kali, tambah jauh dia menyimpang, sulit menemukan jalan pulang. Itulah yang disebut dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci mati hatinya. Sudah sulit menemukan jalan pulang. Maka begitu kita terlanjur sadar, segera kembali. Muqtasid. Kalau hari Jumat itu biasanya orang muqtasid begini. Kedengaran azan pertama nih. Oh, itu masih azan pertama, masih ada azan kedua. Dia masih melanjutkan perjalanannya itu. Dia sudah dengar khutbah. Dia masih dalam pikirannya, itu kan baru khutbah pertama, masih lama nanti itu. Akhirnya masih jalan aja itu. Khutbah kedua, nah itu sudah mulai nyari-nyari masjid di depan. Ketika sudah iqamah, baru dia mampir ke masjid. Biasanya dapatnya emper-emperan tuh. Nggak apa-apa, masih dia melakukan. Dia mau muqtasid. Ada yang bagus, grade yang ketiga, grade yang paling bagus. Nanti bisa dicermati surat Fatir ayat 32. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan ada juga yang berpacu dengan waktu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Berpacu dengan waktu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Itu kalau bapak-bapak mau tahu, bu-bu ya, kalau bapak-bapak masih dibangunkan untuk makan sahur, itu belum pada tingkatan ketiga itu. Ada yang dibangun, ayo Pak bangun sahur, puasa. Seperti nggak dengar itu. Nah itu yang zalimun nafsi nanti itu. Ada yang mesti dibangunin, baru bangun, dia muqtasid. Ada yang memang sudah membangunkan dirinya, karena niatnya sejak sebelum tidur, saya mau bangun sahur dan saya mau puasa besok. Kalau sholat Jumat tadi, itu baru bangun pagi-pagi, ya sebelum subuh bangun, langsung dia mengingatkan dirinya, hari ini hari Jumat. Ya. Sebelum berangkat kerja, dia sudah sisihkan itu uangnya untuk dimasukkan ke celengan masjid nanti pada sholat Jumat. Pada saat tidak menunggu azan, kalau tidak ada pekerjaan yang sangat mendesak, dia datang lebih awal ke masjid, dia baca Quran, dia sholat sunnah. Ada namanya sholat sunnah intizor ya. Sholat sunnah intizor itu apa? Sholat sunnah menunggu khotib naik mimbar. Berapa rakaat? 2 rakaat sampai tak terbatas. Sama dengan tahajud sampai khotibnya sudah naik ke mimbar, itu sudah
nggak berlaku sholat sunnah intizar itu. Jadi dia berpacu dengan waktu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hidup kita semua selalu ada tiga tingkatan itu, Bapak Ibu. Di kantor ada orang disuruh oleh atasan, tolong bikinkan surat apa misalnya, pengiriman parcel atau apalah ya, surat undangan buka bersama. Tapi dilarang buka bersama ya oleh presiden. Ini waktunya habis tapi nggak apa-apa, nah, sedikit ya. Kalau orang zalim nafsi, itu perintah itu masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak dia lakukan. Biasanya orang yang seperti ini, kalau ada perampingan karyawan, dia nomor 1 menempati itu listnya itu. Ada yang kedua yang sedang-sedang. Siapa yang sedang-sedang itu? Muktasid. Kalau diperintah oleh atasan, dia tidak langsung lakukan. Dia pergi ngopi dulu ke kantin. Udah ngopi, udah macam-macam, pulang ini santai. Setelah ditagih oleh atasannya, mana surat tadi? Oh iya bos. Nah, baru dia kerjakan. Dia masih mengerjakan, tapi bukan yang terbaik. Kalau yang sabiqun bil khairat, itu begini. Tolong bikinkan surat. Istilahnya belum selesai perintah itu, belum berakhir perintah itu, sudah action dia. Dia kerjakan, dia print surat itu, dia print out, masukkan ke dalam map, lalu dimasukkan ke ruang atasannya. Ketika dia melihat meja-meja atasannya itu berantakan, dia rapikan, dia susun kembali map-map itu sehingga rapi. Dia melihat kursi-kursi di situ berantakan, ada sampah di atas meja, dia pungut itu sampah itu. Padahal disuruhnya tadi ngetik surat. Dia melebihi tuntutan tugasnya. Sabiqun bil khairat, mereka yang berpacu dengan waktu dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Lanjutan ayat itu, dzalika huwal fadlul kabir. Mereka inilah yang mendapatkan kemuliaan yang besar. Kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. amin. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab dulu. Terserah, saya lupa, mohon maaf. Tapi nggak ditanya dulu apakah perlu tanya jawab atau tidak. Baik, terima kasih Prof. Darwis sudah menyampaikan materi kajian Ahad subuh pagi ini. Gimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dilanjutkan sesi pertanyaan? Lanjut, Alhamdulillah. Bagi yang sudah mau tidur dipersilahkan pulang duluan, nggak apa-apa. Iya. Ataupun ibu-ibu yang mau menyiapkan buat buka puasa, sekedar bikin bubur lemu juga boleh. Oh, masih lama ya? Belanja dulu, belanja. Ada titipan pantun dari Pak Ade ini ya. Pak Ade Masturi, dosen UIN. Buka puasa air putih bubur lemu. Tinggal makan disiapkan oleh istrinya. Alhamdulillah kita sudah bertambah ilmu. Silahkan bagi yang mau bertanya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Mohon maaf Ustadz tidak mengurangi rasa hormat. Biasanya kalau kajian Ahad subuh itu ada makanan, buah-buahan. Kalau hari ini mohon maaf tidak disediakan. Baik Bapak dan Ibu, dipersilahkan bagi yang mau bertanya. Pak Ustadz Ahmad Pranggono, Pak Ustadz Kamal, kalau mau bertanya, mengingat masa-masa kuliah juga dipersilahkan. Insya Allah nggak pengaruh dengan nilai. Kalau ada, silahkan Pak Ustadz Ramli.
ininya. Ada. Ya. Ya. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak, langsung saja. Ada pertanyaan jemaah kita di masjid kita kafarat. Apa? Kafarat. Bermaksud pada hadis ada seorang melakukan hubungan suami istri di siang hari, kemudian lapor kepada Rasulullah dengan kafarat itu kan pertama adalah harus puasa 2 bulan berturut-turut atau kasih makan 60 pagi. 60 fakir miskin. Kemudian dia sanggup sampai akhirnya disuruh pulang ke rumah karena tidak ada lagi yang miskin selain dia miskin. Pertanyaan ini, Ya. ketika grip yang paling berat sampai ujungnya itu seolah-olah tidak ada sanksi. Sanksi yang sangat luar biasa disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 hari saja puasa itu dilakukan, maka ulang lagi, itu berat sekali. Kemudian suruh kasih makan 60 Fakir. yang juga berat juga buat dia. Kemudian dikasih rumah suruh bagi kepada fakir miskin yang ada di sekitar dia. Dia jauh lagi, yang paling miskin dia juga. Sampai ada kata Nabi, ya bangunan aja deh. Jadi seolah-olah apa ya terjadi gitu. Baik, Ikram, Bapak, saya sampaikan, saya juga adalah salah satu mahasiswa Bapak di TI. Oh ya. Kalau masih ada lagi biar sekaligus Iya. nanti. Kalau masih Sekaligus ada mau ditampung dulu pertanyaannya Ya. ini. Terima kasih. dibantu catat ya. Ya, baik. Kalau ada, tapi kalau sudah satu aja. Ibu-ibu biasanya ada yang bertanya, apa sudah jelas ya? Oh, silakan, Ibu. Bagaimana caranya? Ya, sampai nanti dibantu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, oke baik. Ya, diniatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dicatat ya. Bapak-bapak mohon mengalah saja, jangan dijawab ya. sudah cukup ya. Ada. Ya, baik. Ya, terima kasih sudah ada 2 penanya. Yang pertama dari Ustaz Ramli, Ya. mahasiswa tahun berapa ya? Dilanjutkan dari Ibu Umi ya, udah Ibu Umi lagi ya, baik. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik karena bisa terjadi di kalangan kita hal-hal yang kemudian justru menyusahkan. Tapi kalau kata saya itu, kalau ada yang sampai kena kafarat itu terlalu juga ya. Meskipun yang tadi yang tertuduh bapak-bapak, ya.
kan sebetulnya terjadi itu kalau kita sedang saum lalu ya melakukan hal itu. Nah, kan ada orang gampang itu, udah minum aja dulu sehingga batal puasanya lalu melakukan itu, tinggal qada saja. Itu namanya hila gitu ya. Sebetulnya ingin bagaimana belajar mengendalikan hawa nafsu. Itu sebabnya mengapa kalau orang Betawi itu kalau jalan-jalan Ramadan nggak melakukan pernikahan, Bapak Ibu, kan gitu. Lagunya Benyamin begitu tuh. Bulan Syawal dikawinin kan, ikan asin ikan bawal diasinin. Bulan Syawal dikawinin. Kalau Syawal kan aman kan? Jangan sebelum Ramadan, apalagi bulan Ramadan melakukan pernikahan. Jadi seperti tadi, repot kalau ada kafarah dan nanti laki-laki yang disalahin. Memang kalau laki-laki itu dia terbuka dia. Sebetulnya kadang-kadang perempuan juga cuma dia memendam aja itu nafsunya itu. Kalau dia terbuka. Itu memang karakteristiknya begitu. Iya. Enggak, saya bicara kebenaran Pak ya, bukan. Iya. Baik. Jadi kalau sampai terjadi, padahal di ayat 187, puasa itu ayatnya 5 cuman dalam Quran yang terkait langsung dengan saum. Yang 183 itu berbicara tentang kewajiban umat-umat terdahulu juga. Ayat kedua itu berbicara hanya beberapa hari. Siapa yang ada rukhsah ya, yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi sakitnya itu sakit apa dulu tentu. Kalau cuma sakit panu nggak ada hubungannya dengan berbuka puasa itu. Yang ketiganya itu mengenai syahrul Ramadan itu Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Kemudian disebutkan siapa yang faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu maka dia wajib berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nanti yang 186 itu result puasa. Apa resultnya puasa? Orang dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi orang kalau melaksanakan puasa dengan baik itu, dia akan merasa damai karena dia selalu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu damai, Pak. Anak kecil TK menangis di sebelah kamar anaknya itu. Ya. Tengah malam mungkin karena mimpi serem. Nangis kencang. Biasanya orang tua itu ibu-ibu yang paling duluan tuh tergopoh-gopoh untuk melihat kondisi anaknya. Kalau bapak-bapak suka pura-pura tidak dengar. Bapak-bapak lagi. Tapi memang benar Pak kenyataannya. Itu tetap ibu-ibu yang lebih dulu sigap untuk melihat kondisinya itu. Nah ibunya itu cuma meletakkan tangan di dada anaknya, di kepala anaknya. Ini mama, nah ini ibu, ini umi. Itu serta merta anak itu merasa damai. Kenapa? Dia merasa ada orang yang bisa melindungi dekat di sampingnya. Orang yang melaksanakan saum dengan baik itu, dia merasa dekat dengan Allah. Allah pun dekat pada dia, sehingga nanti akan yarsyudun, arif, diberikan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Nah, yang 187 itu menjelaskan tentang mekanisme sholat itu, puasa itu, mulai dari fajar ketika hatta yatabayyana, hatta sampai dia jelas al khaytul aswadu minal khaytil abyan minal khaytil aswad. Jadi benang putih dengan benang hitam bisa dibedakan. Itu artinya fajar. Benang hitam itu malam, benang putih itu siang. Jadi hitam dengan malam satu, jadi fajar, maka mulailah puasa itu, termasuk itikaf. Dan juga tentang kehalalan berhubungan badan tadi. Uhilla lakum lailatas syamir rafatsu ila nisaikum. Jadi mbok ya tahan dulu nafsu di siang hari, toh nanti malam boleh. Tapi jangan sampai begitu maghrib udah nunggu saja itu. Buka puasanya dengan itu. Nah, itu salah juga itu.
minum dulu, batalkan puasa, berbuka dulu, baru itu. Tapi masa iya sih sebegitunya gitu kan? Oke, baik. Tapi katakanlah begitu tadi, itu besar kafarahnya itu. Karena diminta untuk mengendalikan nafsu, tapi dia tidak bisa mengendalikan nafsu sehingga diberi kafarah. Kafarah itu apa? Denda, kalau bahasa gampangnya. Dendanya apa? 3. Salah satu di antara 3. Fatahriru raqabah, Anda memerdekakan seorang hamba. It'amu sittina miskinan, memberi makan 60 miskin. Boleh sekaligus Pak, ngasih makan untuk sehari. Boleh juga cuma punya 1. Kalau 1 berarti 2 bulan, 60 hari. Kalau 10 anak yatim berarti berapa itu? Pokoknya bandingannya 60 tuh. Ya, jadi kalau saya Pak susah menemukan anak yatim 60 Pak. Alasan juga kan? Nah, padahal kalau pergi ke panti anak yatim tuh ketemu ada 100 lebih. Ya. Boleh 1 tapi diberi makan selama 60 hari. Atau nggak bisa siam syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sudah kan 60 ya, bandingnya 60. Sudah hari ke-59 batal. Mulai lagi dari 0, mulai lagi dari 1. Nah, makanya jangan coba-coba, makanya disebut mengendalikan nafsu itu. Nah, itu tadi hadis, betul, hadis sahih. Dia nggak punya. Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu kemudahan dan bukan kesulitan. Kalau sahabat nanti yang tadi bertanya itu memang dia belum tahu sebelumnya. Kalau kita sekarang sudah tahu bahwa tidak boleh berhubungan badan di siang hari, pada saat saum masih melakukan juga. Itu tidak ada alternatif, itu cuma cukup korma saja. Nah, korma saja dia nggak punya. Kata yang tadi itu saya miskin sekali, ini benar-benar udah miskin, udah menyulitkan pula tuh kan. Akhirnya kata Nabi, sebenarnya malah diberikan oleh Nabi itu, ini ambil korma ini kamu sedekahkan kepada orang banyak. Itulah situasional, bahwa dalam agama itu tidak ada yang memberatkan, selalu ada rukhsah, selalu ada keringanan. Tapi jangan hila tadi itu, jangan mencari-cari. Nah, banyak orang yang mencari-cari itu celah-celah itu. Seperti tadi, dilarang berdiri. Oh, dia duduk dia. Padahal berdiri saja tidak boleh, apalagi duduk. Nah, itu namanya cari hila. Dilarang dalam Al-Quran, dilarang makan daging babi. Nah, kan dagingnya Pak, kalau tulangnya saya minum kan tidak ada dalam Quran, tulangnya itu tidak dilarang. Nah, itu namanya hila itu. Kenapa Al-Quran menyebutkan dagingnya? Karena dagingnya pada umumnya yang dimakan. Kalau sop tulang itu, ya itu jarang. Dulu-dulu mungkin tidak dimakan pada zaman-zaman itu, karena masih banyak tersedia. Kalau sekarang jangankan begitu, kulit beduk saja katanya itu, teman saya itu, kulit beduk sudah sobek, akhirnya dibawa lagi di pesantren ini, direndam lagi air, lalu digunting-gunting, digoreng menjadi kerupuk kulit. Jadi luar biasa itu. Ya, jadi sekali lagi sederhana sekali, itu hanya dilatihkan oleh saum. Jangan melakukan ini. Akibatnya apa ini? Nanti akibatnya begini. Itu sudah ada. Tapi kalau masih melakukan, nah itulah makanya ada kafarah itu. Kafarah itu adalah denda. Orang yang bersaksi palsu itu ada tuh Pak. Mesti puasa 3 hari. Memberi pakaian 10 miskin, ya. Itu juga ada membunuh ya. Dalam Islam itu membunuh ada 3 kategori. Ada sengaja, ada tidak sengaja, ada syibhu amdin, mirip dengan sengaja. Itu semua nanti salah satu ada kafarahnya, itu adalah seperti tadi. Jadi ada kafarah yang sebagian menghapus itu denda dalam ajaran agama. Jadi kok ini Islam seperti yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan dan bukan kesulitan. Itu sebabnya dibuatlah makan sahur itu, makan sahur, akhirkan
ta'akharu fis sahur, akhirkan sahur itu. Jangan baru jam 1 malam sudah makan sahur, karena ada kemudahan. Begitu sudah maghrib langsung berbuka, meskipun sebetulnya mekanisme tubuh kita masih bisa bertahan itu sampai besoknya masih bisa, tapi Allah menghendaki kemudahan, dan itu adalah bentuk, jangankan yang haram Anda tidak boleh lakukan, yang halal saja tidak boleh dilakukan pada siang hari. Nah, itu adalah pengendalian, karena kalau tidak, nafsu itu sama dengan hewan, nggak ada loss saja, maka dilatih supaya bisa mengendalikan nafsu. Saya kira itu Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang, mohon maaf, ada yang masih suaminya menggoda terus di siang hari, kalau bisa pakai celana, kalau bisa ada gemboknya Bu, nanti ya nggak ada yang bisa buka tuh. Jadi kita bisa menghindar. Jadi peluang itu kan selalu ada kesempatan. Oke, ada kesempatan, ada kemauan. Kalau nggak ada kesempatan, kalau kira-kira, wah ini kayaknya naga-naganya bapak anu lagi nih, udah keluar rumah pergi ke pasar belanja, lama-lamain belanjanya di pasar tuh, pulang-pulang dekat maghrib tuh. Ya, baik, tapi saya kira itu pertanyaan itu bukan, itu bisa terjadi hal-hal yang kemudian kepada yang tadi pengantin baru, makanya disarankan jangan menikah jelang Ramadan kalau bisa, kecuali memang nggak ada cara lain karena sudah booking gedung dan sebagainya yang bisa menyebabkan apa, tapi tetap bisa mengendalikan nafsu. Toh tinggal menunggu 12 jam, 13 jam nanti malam juga ada kesempatan. Dan itu, repot Pak, belum sempat mandi. Tidak membatalkan itu. Yang mengharuskan mandi itu adalah sholat subuh. Kalau sahurnya, kalau puasanya, ya. Nah, jadi tentu sekarang sudah mekanisme di zaman Nabi itu belum ada yang namanya heater itu, pemanas air. Kalau sekarang sudah ada, dan kan gampang, masak air saja. Kalau misalnya alasannya dingin, karena manusia itu aktsara syai'in jadal. Dalam Quran itu wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling banyak alasannya. Manusia. Jadi manusia itu selalu ada aja tuh. Udah dibilang, ini kok lama banget sih 30 hari. Coba puasa cuma 3 hari kan enak. Boleh. Di zaman dahulu itu, umat terdahulu itu puasanya 3 hari sebulan Pak, tapi tiap bulan. Itu pada ayyamul bid itu. Tengah bulan 3 hari, bulan berikutnya 3 hari, bulan lebih banyak daripada 1 bulan kan? Berarti 36. Ya, 36 hari. Jadi kita hanya 30 hari. Nabi Musa itu 40 hari. Ya, Islam 30 hari. Bukan 30 hari, 1 bulan, karena kadang-kadang 29. Ya. Tapi jangan dikatakan puasa tahun ini tidak cukup. Enggak ada istilah tidak cukup. Karena memang disebutkan 1 bulan, apakah bulannya 29, harinya 29 atau 30 itu sama saja. Enggak ada masalah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat ini berpuasa, siapa yang melihat bulan maka dia iftar. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi patokannya bulan kalau seperti kemarin Bapak Ibu di atas 6 derajat pasti nggak ada perbedaan. Tapi kalau nanti di bawah 3 derajat itu potensial berbeda. Jadi kemungkinan Idul Fitri nanti itu berbeda. Karena kalau tidak salah itu sekitar 3 atau kurang begitu. Sebab itu sulit untuk di ru'yah. Saya kira itu Pak cukup ya. Ya. Terima kasih, tadi sudah ditutup doa. Saya pikir tadi nggak ada tanya jawab, jadi saya tutup doa, tapi nggak apa-apa, doa sudah lewat. Kita tinggal mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Darwis, para jamaah semuanya yang sudah hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita menambah ilmu kita dan menambah keberkahan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Untuk jadwal kajian Ahad subuh minggu depan, Ahad depan dari Baznas, dari Direktur Penerimaan Baznas,
yaitu Itu antum Bapak apa? S2, Ustadz S3? Haji Faisal Qasim LC Hah? dan juga sebagai Tapi pembina ambil S3. Yayasan Al-Falah. Gini bro, saya kan ada sedikit. Ibu-ibu silahkan sambil jalan sambil dengerin pantun. Saya kemarin ke sana udah ada Anak Ibu Asih memang ceriwis. adik saya sakit. Pak Ade tolong bilang cakep ya. Udah lama. Anak Ibu Asih Saya menyelesaikan. memang ceriwis. Bahan saya masuk. Apalagi kalau dibawa ke warung unik. Bisa masuk kalau nilainya Terima sudah kasih kan? Profesor Bawa Darwis nilai-nilainya itu sudah kemudian, berbagi ilmu pagi ini. masuk lagi yang baru. Saya Tapi selaku nggak usah pembawa kuliah, acara kalau ada mohon nilainya, maaf atas usah segala kuliah. kekurangan. Terima kasih waktu khususnya yang 2, masih 4 dulu. semester, Anda Mudah-mudahan selesai. kita bisa berjumpa lagi dalam kajian nanti subuh datang ke tata usaha. Ahad depan. Pak Andi Kita nanti. sama-sama tutup dengan membaca Waktu kapan? hamdalah. Dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Dan masyarakat asyhadu an la Islam ilaha harus illa boleh anta mendaftar ulang. astaghfiruka wa atubu Nah, nanti ilaik. apalagi sekarang Yang masih universitas. penasaran dengan tadi pertanyaan Di seperti universitasnya, Ustaz, ya. silahkan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.